Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi berjudul Cyber Learning, yaitu transformasi pendidikan di era digital. Materi ini disusun oleh kami kelompok 3 dan harapannya dapat membantu kita memahami bagaimana pendidikan berubah mengikuti perkembangan teknologi. Cyber learning sebenarnya hadir sebagai bentuk adaptasi dunia pendidikan terhadap perkembangan teknologi digital. Sejak pandemi, kita semua merasakan bagaimana pembelajaran berpindah ke ruang daring. Nah, perubahan itu kemudian membentuk kebiasaan baru bahwa belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Cyber learning menjadi jawaban atas kebutuhan belajar yang fleksibel dan tetap efektif. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang luar biasa bagi pendidikan. Dengan internet dan perangkat digital, proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Konsep cyber learning juga memberikan ruang dan personalisasi pembelajaran. Artinya siswa bisa belajar sesuai ritme dan gaya belajarnya. Inilah yang menjadikan cyber learning sebagai bagian penting dari tuntutan pendidikan abad ke-21. Dalam makalah ini kami merumuskan beberapa fokus utama. Pertama, apa sebenarnya pengertian cyber learning? Kedua, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan? Ketiga, tantangan apa yang muncul ketika konsep ini diterapkan? Dan yang terakhir ialah strategi apa yang perlu dilakukan agar cyber learning bisa berjalan secara optimal. Cyber learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media utama. Dengan model ini, peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui platform online yang menyediakan materi, ruang diskusi, hingga evaluasi. Jadi, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet. Cyber learning memiliki beberapa karakteristik yang menjadi kekuatannya. Yang pertama ialah fleksibel. Fleksibel di sini ialah waktu dan tempat belajar lebih bebas. Kedua, interaktif, yaitu proses belajar didukung media digital, video, dan alat kolaborasi. Yang ketiga, mudah diakses, yaitu materi tersedia secara daring tanpa batas geografis. Yang keempat, personal, di mana peserta didik bisa menyesuaikan kecepatan dan gaya belajarnya sendiri. Karakteristik inilah yang membuat cyber learning semakin relevan di era digital. Manfaat cyber learning sendiri cukup banyak. Yang pertama, akses belajar menjadi global. Kita bisa belajar dari sumber manapun di dunia. Kedua, banyak sumber digital seperti e-book dan perpustakaan online yang semakin memperkaya pengetahuan. Selain itu, cyber learning juga membantu meningkatkan literasi teknologi yang sangat penting di masa sekarang. Dan yang tidak kalah menarik, pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan karena adanya multimedia interaktif. Tentu saja setiap inovasi pasti ada tantangannya. Cyber learning sendiri menghadapi beberapa kendala seperti yang pertama ialah kesenjangan akses teknologi, yaitu tidak semua siswa punya perangkat atau internet yang stabil. Kedua, masalah keamanan data dan privasi. Ketiga, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan platform digital. Keempat, kurangnya interaksi sosial langsung yang biasanya kita dapat di kelas. Lalu yang terakhir, infrastruktur internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Ini semua harus menjadi perhatian bersama. Agar cyber learning berjalan efektif, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Pertama, peningkatan infrastruktur, terutama akses internet dan perangkat belajar. Kedua, pelatihan guru secara berkelanjutan supaya mereka semakin siap dengan pedagogi digital. Ketiga, keterlibatan orang tua juga penting sebagai pendamping belajar di rumah. Keempat, penyediaan konten edukatif yang menarik dan relevan. Dan yang terakhir ialah evaluasi berkala agar kualitas pembelajaran selalu meningkat. Sebagai penutup, dapat kita disimpulkan bahwa cyber learning merupakan bagian penting dari transformasi pendidikan modern.
Dengan penggunaan teknologi yang tepat, pembelajaran bisa menjadi lebih inklusif, efektif, dan sesuai kebutuhan zaman. Namun, keberhasilannya tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk menjadikan cyber learning benar-benar optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.